Sekarang kita akan lanjut di soal nomor 2. Untuk A, nilai kelarutan AgCl dalam air murni adalah, jadi kita jawab yang A. Kelarutan disimbolkan dengan S. Jadi S dari AgCl itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 5. Pertanyaannya, tentukan hasil kali kelarutan AgCl. Jadi saya perlu tekankan bahwa kalau kalian kerja soal tentang KSP, kan rumus tiap senyawa itu berbeda. Jadi kalau ketemu soal KSP, yang pertama dilakukan cari dulu rumus KSP-nya apa. Ingat, cari terlebih dahulu rumus KSP-nya apa. Jadi ini kan larutannya AgCl. AgCl akan terurai menjadi Ag plus ditambah dengan Cl minus. Jadi kalau di sini S, berarti di sini juga S, di sini S. Berarti KSP sama dengan S pangkat 1, S pangkat 1, S pangkat 2. Nilai S kan sudah ada, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 5 dipangkat 2. Hasilnya 1 dikali 10 pangkat minus 10. Jadi ini KSP dari AgCl. Untuk yang B, jika konsentrasi ion Ca2 plus dalam larutan jenuh CaF2 adalah 2 kali 10 pangkat minus 4, tentukan hasil kali kelarutan. Oke, jadi yang diminta KSP. Larutannya adalah CaF2. Dia akan turun menjadi Ca2 plus ditambah dengan F minus 2F minus. Kalau CF2S berarti Ca2 plus juga S. F minus itu 2S. Berarti KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi F minus pangkat 2. Konsentrasi Ca2 plus itu ada 2 kali 10 pangkat minus 4. Di 2 kali 10 pangkat minus 4, F minus itu kan 2S. Jadi 2 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 dipangkat dengan 2. Di 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 2 pangkat 2 4. Pangkat 2 16 kali 10 pangkat minus 8. 32 kali 10 pangkat minus 12. Ini jawabannya. Oke, sekarang untuk yang D, yang C. Jika kelarutan dari, berarti kelarutan simbolnya S, dari Ag2CO4 sama dengan 5. Pertanyaannya, tentukan hasil kali kelarutan dari Ag2CO4. Ag2CO4 kalau kita uraikan menjadi Ag plus ditambah dengan CrO4 2 minus. Ag plus dikali 2. Kalau kelarutan Ag2CO4 itu S, berarti Ag plus adalah 2S karena koefisiennya 2. CrO4 2 minus nilainya S karena koefisiennya 1. Berarti KSP dari Ag2CO4 adalah konsentrasi dari Ag plus dipangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali dengan konsentrasi CrO4 2 minus dipangkat 1 karena koefisiennya 1. KSP dari Ag plus, nilai S dari Ag plus adalah 2S dipangkat 2 dikali S dipangkat 1. 2 pangkat 2 4, S pangkat 2 kali S pangkat 1. Berarti 4 S pangkat 3. Masukkan nilai S sama dengan 5. Berarti 4 kali 5 pangkat 3. 4 kali 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 25 dikali 5 125. 4 kali 125, nilai KSP nya adalah 500. Sekarang untuk yang D, pada suhu tertentu 1,71 mg BaF2 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Tentukan hasil kali kelarutan BF2. Berarti yang ditanya hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan adalah KSP. Berarti kita akan cari apa rumus KSP dari BaF2. Boleh diuraikan dulu, boleh menggunakan cara cepat. Kalau cara cepat tadi, KSP itu sama dengan B akan 1, berarti 1 pangkat 1. F2 berarti 2 pangkat 2. Dikali dengan S pangkat 1 ditambah 2. 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4 kali S pangkat 1 tambah 2, 3, berarti 4S pangkat 3. Rumus KSP sudah ada, kita tinggal cari berapa nilai S atau nilai kelarutannya.
Untuk yang D, pada suhu tertentu di soal diketahui miligram dan volume 1 liter. Jadi S itu rumusnya sama dengan molaritas. Kita gunakan gram per mR dikali 1000 dibagi volume dalam mililiter. Gramnya sama dengan 1,71 mg. Arti 1,71 kali 10 pangkat minus 3 gram. Konversi miligram ke gram. Dibagi dengan mR-nya 171 dikali 1000 per volumenya 1 liter. 1 liter sama saja dengan 1000 ml. Jadi 1000-nya habis. 1,71 bagi 171 itu 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 3. Berarti hasilnya 10 pangkat minus 5. Oke, dapat nilai S-nya 10 pangkat minus 5. Kita masukkan di rumus KSP-nya. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 5 pangkat 3. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 15. Jadi ini KSP dari BAF2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang E. Jika pH jenuh MOH 2 kali, MOH 2 kali memiliki pH sama dengan 9. Kalau pH berarti menyatakan sifat dari larutan. Larutan bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Karena pH-nya 9 berarti larutannya basa. Basa identik dengan OH minus. Oke, jadi pH-nya sama dengan 9. pH 9 berarti POH sama dengan 14 dikurang dengan 9. 14 dikurang 9, 5. Kalau POH 5 berarti konsentrasi OH minus 10 pangkat minus 5. Oke, sekarang kita telah dapatkan konsentrasi OH minusnya 10 pangkat minus 5. Oke, sekarang kita coba uraikan MOH 2 kali. Itu terurai menjadi M2 plus ditambah dengan OH minus berarti dikali 2. Kalau kelarutan MOH 2 kali itu S, berarti M2 plus itu S juga karena 1:1. OH minus itu 2S karena koefisiennya 2. Tadi di awal kita telah dapatkan konsentrasi OH minus itu 10 pangkat minus 5. Berarti 2S itu 10 pangkat minus 5. Berarti S sama dengan 1/2 kali 10 pangkat minus 5. Ini nilai kelarutannya. Sekarang kita tinggal cari rumus KSP dari MOH 2 kali. Berarti konsentrasi dari M2 plus dikali konsentrasi OH minus dipangkat dengan 2. M2 plus nilainya itu S, berarti 1/2 kali 10 pangkat minus 5. OH minus itu 2S, berarti 2 kali 1/2 kali 10 pangkat minus 5 dipangkat dengan 2. 2 kali 1/2 1, jadi dia 10 pangkat min 5 sama dengan yang awal. Jadi 1/2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat min 5 kuadrat, 10 pangkat min 10. Di hasilnya 1/2 kali 10 pangkat minus 5 dengan min 10 itu min 15. Jadi ini KSP dari MOH 2 kali yang pH-nya sama dengan 9. Jadi kalau ada pH, tadi kita tentukan dulu larutannya asam atau basa. Kalau basa berarti OH minus, kalau asam berarti H plus. Oke, sekarang saya lanjutkan pembahasan soal terakhir, soal nomor 3. Untuk yang A, AgBr memiliki KSP sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Tentukan kelarutan dari AgBr dalam air murni. Diketahui KSP, ditanya berapa kelarutan atau nilai S-nya. Jadi sama dengan sebelumnya, seperti saya katakan di awal bahwa soal tentang KSP yang dikerjakan paling pertama adalah cari rumus KSP-nya apa. Karena tiap senyawa itu KSP-nya berbeda. Untuk AgBr, dia akan terurai menjadi Ag plus dikali dengan Br minus. Jadi kalau AgBr S, Ag plus itu S, berminus juga S. Sehingga KSP sama dengan S dikali dengan S atau S pangkat 2. Jadi ini rumus KSP dari AgBr. Tapi di soal ditanya berapa nilai S-nya. Berarti
S itu sama dengan, supaya kuadratnya hilang, sebelahnya saya akarkan, akar dari KSP. Berarti sama dengan akar dari KSP nya 1 kali 10 pangkat min 10. Akar dari 1 adalah 1 dikali dengan 10 dipangkat dengan minus 10 dibagi 2, berarti 10 pangkat minus 5. Jadi ini kelarutan dari AGBR. Sekarang yang nomor B. Oke, jadi nomor B ini KSP nya 4 kali 10 pangkat minus 15. Yang B, larutannya adalah MgCl2. Kita uraikan menjadi Mg2 plus ditambah dengan Cl minus. Di kanan Cl-nya dikali 2. Kalau MgCl2 nya S, berarti Mg2 plus-nya juga S. Cl minusnya itu adalah 2S. Sehingga KSP dari MgCl2 adalah konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi dari Cl minus dipangkat dengan 2 karena koefisiennya 2. Mg2 plus adalah S, Cl minus adalah 2S dipangkat dengan 2. Sehingga KSP dari MgCl2 adalah S dikali dengan 2 dipangkat 2, 4. S dipangkat 2 itu S kuadrat. Sehingga KSP itu 4 kali S pangkat 1, S pangkat 2 itu S pangkat 3. Ini rumus KSP dari MgCl2. Pertanyaan dalam soal berapa kelarutannya, sama ditanya berapa nilai S-nya. Ini rumus saya bisa ubah menjadi KSP diper dengan 4 itu sama dengan S pangkat 3. Supaya pangkat 3-nya hilang, berarti KSP per 4 itu saya akar pangkat 3-nya. Oke. Sehingga S sama dengan akar dari KSP nilainya 4 kali 10 pangkat minus 15 dibagi dengan 4. 4 bagi 4 habis, berarti S-nya sama dengan, ini akar pangkat 3 dari 10 pangkat minus 15. Kalau akar pangkat 2, pangkatnya dibagi 2. Kalau akar pangkat 3, pangkatnya dibagi 3. Jadi menjadi 10 pangkat minus 5. Jadi ini kelarutan atau S dari MgCl2. Oke, sekarang yang C, yang soal terakhir. Tentukan pH dari MgOH 2 kali jika nilai KSP-nya, jadi ini 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Larutannya adalah larutan MgOH 2 kali terurai menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2OH minus. S dan koefisien 2 berarti 2S. KSP sama dengan, saya langsung tulis S dikali dengan 2S dipangkat dengan 2 karena koefisiennya 2. S dikali 2 pangkat 2, 4 kali S pangkat 2. Berarti nilainya 4S pangkat 3. Jadi kita peroleh rumus KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Pertanyaan dalam soal, berapa nilai pH? Jadi pH tadi bisa asam bisa basa. Karena punya OH berarti larutannya basa. Untuk dapat pH, kita harus cari tahu berapa OH minusnya. OH minus itu sama dengan ini 2S, berarti kita cari dulu S-nya. Supaya dapat nilai S, berarti KSP per 4 itu sama dengan S pangkat 3. Supaya hilang pangkat 3-nya, KSP per 4 itu di akar pangkat 3. Sama dengan KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat min 11. Atau 32 kali 10 pangkat minus 12. Jadi itu 3,2 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 32 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 4. Ini akar pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 32 bagi 4, 8 kali 10 pangkat minus 12. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kali 10 pangkat minus, pangkatnya dibagi 3, jadi minus 4. Jadi ini S dari MgOH 2 kali. Ditanya berapa pH-nya? Konsentrasi OH minus itu sama dengan 2S. Arti konsentrasi OH minus sama dengan 2 kali S-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. 2 kali 2, 4 kali 10 pangkat minus 4. OH minus berarti cari POH terlebih dahulu. POH sama dengan pangkatnya 4, berarti menjadi bilangan depan. 4 dikurang dengan log 4. pH sama dengan 14 dikurang POH.
14 dikurang POH nilainya 4 dikurang dengan log 4. 14 dikurang 4 10 minus dengan minus berarti plus log 4. Jadi ini jawabannya. Jadi ingat soal tentang KSP yang pertama cari dulu rumus KSP nya apa, karena tiap senyawa KSP nya berbeda.